tidak ada seorang perempuan, apalagi itu ibu kandungnya, yang dibilang menculik anak atau mengambil anaknya. Itu adalah haknya, hak ibu, dan itu adalah hak, istilahnya apa ya, tidak ada yang bisa memisahkan antara ibu dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Nama saya Dianita Ina Pramesti. Kegiatan saya sehari-hari, saya mengajar di salah satu salah satu TK di Goa, itu kayak preschool. Saya ibu dua putra di India, bahwa semua yang mereka berikan hanya pada anak laki, seperti itu. Karena anak perempuan pasti akan ikut keluarga suami kan. Anak laki-laki di sini pada saat mereka menikah, keluarga dari pihak suami dia akan mendapatkan dowry dari pihak calon istri. Jadi ada istilahnya penyerahan dowry berapa berapa yang dari pihak perempuan itu akan memberikan sesuatu dari pihak keluarga suami, seperti itu. Dan ya, saya berusaha untuk mempertahankan pernikahan saya yang pertama pada saat itu. Tapi akhirnya karena salah satu apa ya, eh, mantan suami saya memilih untuk tinggal di Dubai, karena dia bekerja di Dubai dan dia ingin saya tinggal di Goa. Tapi mess up semuanya, dan akhirnya eh, saya berpisah sama anak-anak selama 7 tahun. Yang dilarang dalam arti bahwa mantan suami, kamu harus bertemu anak-anak di rumah saya. Tidak boleh A, B, C, begitu, atau mengajak anak-anak keluar dari rumah, itu saya tidak diizinkan. Itu yang membuat saya hancur. Tapi saya berusaha untuk datang ke mereka. Mama tidak bisa bersama kalian. Kenapa kita harus berpisah? Tapi mama janji mama tidak akan meninggalkan kalian. Pada mereka bahwa kamu harus tinggal sama ayah, gitu kan. Dari bukan ayahnya sih, dalam arti apa, ipar saya juga ikut campur, mertua saya juga ikut campur pada situ. Sedangkan pada saat itu saya sendiri. Pada saat itu saya kembali ke Indonesia selama setahun, tapi karena pada saat itu saya tidak punya siapa-siapa, saya bingung harus tinggal di mana kan. Yang akhirnya 3 NGO saya gandeng pada saat itu, mereka angkat tangan. Mereka istilahnya, karena kita orang apa, saya orang Indonesia, sedangkan ayahnya bukan berkeluarga negaraan gua sekarang ya, bukan berkeluarga India. Pada saat itu 3 kali saya ke NGO, akhirnya mereka angkat tangan, dan akhirnya ya sudah, saya hire seorang lawyer. Step by stepnya, child perlindungan anak dan perempuan itu yang dia berpengaruh di South Goa. Dia berkata tentang kasus saya, dan ya dia bilang ya saya akan membantu dari pihak NGO tersebut dan kepolisian. Pada saat itu saya dengan pihak NGO itu kita datang ke kepolisian di daerah Kolva, kita masukkan file dokumen dari court, dari apa, dari court ya. Mereka bilang bahwa saya adalah ibu dua orang putra, dan saya menginginkan anak-anak saya. Jadi filenya sudah saya masukkan. Pada saat itu anak-anak sendiri sih, dalam keadaan di rumah itu mereka sendiri. Ada seorang pembantu di situ, tapi tidak ada monitor. Jadi begitu saya selesai, saya dan pengacara dan NGO itu datang ke kantor polisi, saya menjelaskan bahwa saya minta izin, saya akan bawa anak-anak saya. Dan kepolisian, iya karena Anda adalah ibu kandungnya, silakan. Dan kalau ada masalah nanti bisa diselesaikan di pengadilan. Ya, dengan yang pada saat itu sih kita akhirnya datang ke rumah, dan ya saya lihat anak-anak sedang bermain, dan kita bilang, kakak sama siapa namanya, di rumah sendiri mama. Oke, ada yang lain nggak? Kebetulan di rumah mantan suami saya itu tinggal tantenya, mantan adik ipar suami saya tinggal di sana, cuma dia sedang bekerja, dan seorang pembantu. Jadi pada saat itu hanya seorang pembantu ada di tempat tersebut. Dan kita bilang bahwa kakak, kalian ikut mama sekarang. Mereka dalam keadaan kaget pada saat itu ya. Kemana mama? Kita pulang ke rumah mama.
Itu yang saya bilang ke anak saya yang pertama. Akhirnya anak saya yang pertama, tapi ada mereka kayak buku ataupun kita bawa, kalian yang ikut mama, kalian tidak usah khawatir apapun, mama akan jelasin itu pada saat di rumah. Ya kita bawa, dan di sana polisi perempuan sudah ada, dan pengacara ada, dan kepala NGO itu juga ada, dan melihat situasi di rumah tidak dalam keadaan baik, tidak ada monitor untuk anak-anak. Jadi ya, saya bawa anak-anak, tidak ada seorang perempuan, apalagi itu ibu kandungnya, yang dibilang menculik anak atau mengambil anaknya. Itu adalah haknya, hak ibu, dan itu adalah hak, istilahnya apa ya, tidak ada yang bisa memisahkan antara ibu dan anak di sekolah, karena mantan suami saya menyebutkan mereka adalah Indian nationality, tetapi secara hukum mereka adalah Indonesian nationality. Itu yang saat ini sedang saya proseskan di pengadilan. Di saat mereka melihat ada orang tua yang mengantarkan mereka ke sekolah, akhirnya sekarang mereka melihat mamanya sendiri yang mengantarkan mereka ke sekolah, mamanya sendiri yang menjemput mereka. Yang akhirnya sekarang kalau ada jamnya mereka mengerjakan PR, memasak, sebagai seorang ibu memasak, membuatkan sarapan, itu adalah istilahnya kebahagiaan tersendiri, Mbak. Harapannya pasti saya ingin pulang ke Indonesia, saya ingin sebenarnya membesarkan anak-anak di Indonesia. Saya berusaha tidak menghilangkan budaya Indonesia. Seperti karena mereka saat ini dengan kayak bisa pulang ke Indonesia secepatnya, karena saat ini bahwa saya tidak bisa keluar dari gua selama 6 bulan kan, karena untuk kasus saya sama anak-anak selama tidak ada apa eh, gugatan ataupun apa. Harapan saya adalah eh, jangan putus harapan, jangan pernah putus asa. Saya ditolong, pasti ada orang gereja yang menolong saya. Saya pergi ke kantor pengacara, saya pergi ke NGO, itu yang eh, saya minta pertolongan dari mereka, dan orang-orang, jujur orang-orang yang saya temui, orang-orang gereja yang saya temui, mereka 7 tahun berdoa buat saya dengan kasus saya, akhirnya mereka juga lega gitu melihat anak-anak bersama saya.